Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, suasana nikmat sempat dan sehat, sehingga pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat dan salam kita lakukan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Masih semangat? Masih. Semangat, insya Allah semangat ya. Baik, sebelum kita lanjut kepada materi pembelajaran kita tentang hikmah dan keutamaan dalam penyelenggaraan jenazah, sebelumnya marilah kita berdoa. Kita mulai kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, yang selanjutnya kita akan sama-sama menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Aku ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Baik, terima kasih. Tepuk tangannya dulu. Semangat ya. Nggak boleh nggak semangat. Nanti semangat? Baik. Untuk selanjutnya kita absen dulu. Abila udah tipping Rizky. Erna Sari. Kurnia Fatma. Sandi Pranata. Kita akan lanjut kepada pengayaan materi yang kemarin. Ada yang masih ingat apa materinya? Tentang penyelenggaraan jenazah. Sebelum kita masuk kepada manfaat ataupun keutamaan dalam penyelenggaraan jenazah, kemarin apa? Ada yang masih ingat? Yang pertama memandikan jenazah. Ya. Kafani yang ketiga Yang keempat, mengubur. Karena harus ingat itu adalah prosedur dalam penyelenggaraan jenazah. Nah, yang pertama adalah perawatannya. Baik itu dia sebelum meninggalnya, ketika dia itu menghadapi sakaratul maut, maka itu termasuk dalam perawatan jenazah. Yang kedua adalah memandikan, kemudian mengkafani, kemudian mensolatkan dan menguburkan. Pada hari ini kita akan masuk kepada materi selanjutnya. Namun sebelum kita lanjutkan, kita mengaji dulu. Baik, untuk Ananda, silakan ya. Buka Al-Qur'annya, Quran surat Al-Baqarah yang pertama saja. Baik, kita sudah membaca Al-Quran tentang Quran surat Al-Baqarah. Apa arti Al-Baqarah? Baqarah itu apa sih? Sapi betina. Alif Lam Mim. Zalikan kita adalah ayat tadi. Apa artinya? Setelah datang kitab Al-Quran
dan kepadanya kepada Rasulullah SAW. Maka di situ ada lafaz sholat ya. Dan mutakin alladzina yu'minuna bil ghaibi yuqimunas shalah. Wa yuqimunas shalah. Apa hubungannya di situ? Wa yuqimu, dirikanlah sholat. Kita itu mengaitkannya dengan sholat. Jadi sebelum kita itu meninggal dunia, paling tidaknya kita melakukan amalan-amalan yang terbaik. Pertama adalah sholat, karena sholat itu yang paling utama akan ditanya nanti di akhirat. Bukan apa yang ditanya itu adalah berapa gajimu sebulan, tidak. Tapi yang pertama adalah sholatmu. Makanya Rasulullah sebelum sakaratul maut, beliau pernah membisikkan kepada Ali bin Abi Thalib, jagalah sholatmu katanya. Kemudian jaga anak-anak yatim di antaramu. Ini adalah suatu hal yang sangat berkaitan betul dengan materi penyelenggaraan jenazah pada hari ini. Baik, sebelum kita lanjut, kita akan lihat apa tujuan pembelajaran kita tentang keutamaan dan hikmah dalam penyelenggaraan jenazah. Yang pertama adalah setelah mengikuti proses pembelajaran dengan menggunakan metode demonstrasi dengan media audio visual, peserta didik diharapkan dapat menerapkan penyelenggaraan jenazah. Artinya ketika seseorang sudah belajar tentang bagaimana penerapannya, kita dianjurkan untuk bagaimana mencontohkan atau memberikan sesuatu yang sudah kita dapat di sekolah terutama bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita, termasuk pada keutamaan yang didapat oleh para pengurus jenazah. Ini adalah sabda Rasulullah SAW. Beliau mengatakan dalam sabdanya, barang siapa sholat jenazah dan ikut mengiringi jenazahnya, maka baginya pahala 1 qiraat. 1 qiraat itu adalah diumpamakannya itu 1 gunung besar, yang terbesar di muka bumi. Nah ini ya. Jika ia sampai mengikuti menguburkan jenazahnya, maka baginya pahala 2 qiraat. Misalnya pahala orang yang mengurus perawatan jenazah. Yang pertama mendapatkan pahala yang besar. Nah itu tadi hadis Rasulullah SAW tentang pahalanya. Kemudian menjaga kehormatan umat Islam. Kemudian meningkatkan kepedulian sosial kepada sesama Muslim. Ada yang tahu maksudnya? Kemudian mengingatkan manusia bahwa manusia diciptakan dari tanah. Kita diciptakan dari tanah akan kembali kepada. Nah ini tentang hikmah. Nah hikmah pembelajaran dalam menelaah dari awal prosesi penyelenggaraan jenazah sampai akhir, maka dapat diambil hikmah yang ada dalam bab pembelajaran kita. Kedudukan manusia walaupun sudah meninggal dunia di hadapan Allah tetap makhluk yang mulia. Ketika disolatkan jenazah sudah dalam keadaan bersih, beda dengan sholat jenazah orang yang mati syahid. Itu yang akan menjadi bukti nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa dia betul-betul orang yang mati syahid. Yang kelima, keseluruhan penyelenggaraan jenazah difardukan di apa di fardu kifayah. Ada yang tahu fardu kifayah? Fardu kifayah apa? Ya. Fardu ain. Ini apa? Fardu kifayah. Berjamaah. Ini wajib. Sifatnya kalau dikerjakan mendapatkan pahala. Kalau tidak mendapatkan dosa. bingung. Bingung ya. Bingung. Kalau fardu kifayah, kalau dia itu kita kerjakan, kita akan mendapatkan pahalanya sekaligus pembelajaran. Tetapi kalau kita tidak melakukan, sementara ada muslim lain yang melakukannya, maka gugurlah kewajiban tersebut.
Makanya tidak berdosa orang yang ketika tidak ikut sholat jenazah itu, karena ada yang mewakili. Sifatnya dari fardu kifayah ini adalah perwakilan. Perwakilan, kalau ada yang mewakili maka gugurlah kewajiban. Ya, Islam di tempatnya atau di tempat ada yang meninggal. Tetapi kalau tidak ada yang melakukan, semua dari Islam yang ada di sana itu akan mendapatkan dosa. Ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut? Ya? Yang tentang perawatan pas COVID kemarin itu kan? Baik, mengenai perawatan tentang jenazah yang kena COVID. Siapa tidak seperti kemarin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebagai umat muslim wajib mengurus jenazah sesama muslim, walaupun beda dari kepercayaan kita juga wajib. Kesimpulan yang bisa kita ambil, apapun yang kita lakukan dalam penyelenggaraan jenazah sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang ikut menyelenggarakan pelaksanaan penyelenggaraan jenazah, dia ikut dengan mensolatinya, dia tidak ikut ke kubur untuk mengantarkan jenazah, maka pahalanya satu kirat itu seumpamanya itu adalah satu gunung besar. Tadi sudah disebutkan apa yang pertama? Mendapatkan pahala yang besar. Jaga kehormatan umat Islam. Tadi sudah kita pelajari. Selanjutnya jenazah. Selanjutnya meningkatkan kepedulian ya, meningkatkan sifat atau sikap kepedulian kita sesama manusia. Terus Mengingatkan manusia bahwa mengingatkan kita semua bahwa kita itu akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Silakan kumpulkan LKPD-nya dulu, kemudian kita berdoa. Sebelum kita akhiri, kita sama-sama berdoa ya. Dan berdoa membaca Quran surat Al-Ikhlas supaya kita betul-betul ikhlas dalam menuntut ilmu.